Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Bahkan kami yang mendengar juga diurapi hati dan telinga kami untuk kami mengerti. Sehingga firman-Mu yang akan disampaikan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini. Terambil di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai 52. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan perikop. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tiba Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu ada Yesus adalah orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berdiri dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tuhan tanya kepadanya, "Apa yang aku kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti dalam perjalanan Yesus. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah berapa lamakah kita menjadi orang Kristen? Dan sudah berapa kali jugakah kita mengalami kegagalan atau kegagalan dalam kehidupan kita? Judul daripada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yaitu iman yang membawa kemenangan. Bagaimanakah agar kita mengalami iman yang membawa kemenangan bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan belajar dari seorang Bartimeus bahwa ia mengalami pengalaman iman yang luar biasa dengan Tuhan, di mana ia mendapatkan pemulihan dalam hidupnya. Nah, ini yang menjadi kerinduan kita dalam hidup kita. Di saat kita mengalami iman yang membawa kemenangan, maka kita bisa menjadi saksi dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar mengalami, tetapi kita bisa menjadi saksi sehingga orang lain melihat kehidupan kita, apa yang kita alami, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 5 hal yang untuk kita pelajari pagi hari ini sehingga kita mengalami yang namanya iman membawa kita kepada kemenangan. Yang pertama,
Poin yang pertama, karena Bartimeus mengandalkan telinganya, maka imannya timbul. Kalau kita perhatikan, Bartimeus seorang yang buta, artinya dia tidak bisa melihat. Tetapi pendengarannya tajam sekali. Dia mendengar bahwa Yesus akan masuk ke kota Yeriko. Telinganya mendengar. Tetapi bukan hanya mendengar bahwa Yesus akan lewat di kota Yeriko. Tapi saya yakin dia percaya. Dia sering mendengar bahwa Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga inilah yang membuat pendengarannya akan kabar tentang peristiwa kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Yesus. Maka timbul imannya. Makanya di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sangat penting sekali pendengaran kita. Pendengaran untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan dengan serius. Mari kita menyimaknya dengan serius. Kita arahkan pendengaran kita kepada firman Tuhan yang disampaikan. Melalui firman Tuhan yang kita dengar, maka saya yakin dan percaya iman kita akan tumbuh dan akan menguatkan kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita. Mari kita evaluasi hidup kita. Mari kita mengoreksi hidup kita. Sudahkah kita menjadi orang yang telinga kita suka mendengar akan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, di posisi manakah kita? Apakah telinga kita tidak suka untuk mendengar firman Tuhan? Tetapi inilah yang dimiliki oleh Bartimeus. Telinganya tajam untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka timbullah imannya. Sehingga hidupnya luar biasa di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, berdoa. Berdoa. Di situ dikatakan bahwa dia berseru kepada Tuhan. Berseru di sini artinya berdoa. Menyerahkan masalah yang dia alami. Dia datang kepada Yesus untuk berseru. Makanya di situ dikatakan dalam ayat yang ke-47 dan 48. Dia berkata, Yesus, anak Daud, kasihnilah aku. Jadi sangat penting sekali untuk kita berdoa. Berdoa adalah tanda penyerahan kita kepada Tuhan dalam situasi kehidupan kita mungkin saat ini
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya berdoalah yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita andalkan selain kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Jadi poin yang kedua, berdoa. Yang ketiga, semakin keras dia berseru. Nah, dalam ayat yang ke-48, ini ada kaitannya dengan poin yang kedua. Yang kedua tadi dia berdoa. Yang ketiga, semakin keras dia berseru kepada Tuhan. Kenapa? Di poin yang ketiga ini saya buat semakin keras berseru. Di dalam ayat yang ke-48 di situ dikatakan bahwa ada orang yang menghalangi dia. Di situ dikatakan ada orang yang berkata ketika dia berteriak, orang itu berkata, "Diam kamu." Artinya ada orang yang menghalangi untuk Bartimeus berteriak kepada Tuhan supaya mendengar apa yang dia sampaikan. Tetapi di situ dikatakan ketika orang berkata, "Diam kamu," dia semakin kencang berteriak. Artinya semakin keras dia menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya. Nah, sama halnya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin orang tidak menghalangi kita seperti yang dialami oleh Bartimeus. Orang berkata, "Kamu diam." Tetapi di saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab doa kita. Tuhan tidak mengindahkan, bahkan sepertinya Tuhan membelakangi hidup kita. Tuhan membiarkan kita tergeletak, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi Tuhan ingin melihat kita. Bartimeus dengan teriakan yang keras untuk dia berdoa. Artinya ada intensitas yang tinggi lagi doanya, teriakannya. Mungkin kita alami hari-hari ini. Pergumulan hidup kita, persoalan hidup kita tidak terselesaikan dengan doa kita. Apakah kita langsung berhenti di situ? Itulah mungkin sebagai penghalang kita. Tapi saya katakan, semakin kita keras, semakin intensitas doa kita naikkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengindahkan seperti apa yang dialami oleh Bartimeus. Dalam ratapan yang ketiga, ayat yang ke-49 sampai 50 dikatakan, "Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihatnya dari surga." Nah, ini dia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang berkata dengan Bartimeus, "Diam," di saat dia berteriak. Orang lain menghalangi dia. Tapi Tuhan melihat teriakannya. Jadi apa yang kita lakukan, doa yang kita naikkan, Tuhan melihatnya. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Bartimeus sehingga imannya membawa dia pada kemenangan? Tanggalkan jubahnya. Markus 10 ayat yang ke-50 dikatakan gini, "Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus." Bartimeus datang kepada Tuhan. Jubah di sini artinya menggambarkan kehidupan kita yang lama. Nah, untuk kita mengalami mujizat, untuk kita mengalami pemulihan, kita harus menanggalkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mungkin saya tidak tahu tentang hidupmu hari ini. Apakah hidup kita masih mengenakan kehidupan kita yang lama? Mari kita tinggalkan kehidupan kita yang lama. Kita mengenakan kehidupan kita yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Di situ dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya, kehidupannya yang lama sebagai pengemis.
dia mengikuti Tuhan. Dia segera datang kepada Tuhan. Dia segera mengikuti Tuhan dengan kehidupannya yang baru. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tanggalkan kehidupan kita yang lama di hadapan Tuhan. Maka di situ kita akan melihat Tuhan akan berperkara dalam hidup kita, menolong hidup kita. Yang terakhir, bagaimana iman yang membawa kita kepada kemenangan. Yang terakhir, memperkatakan iman. Memperkatakan iman. Seringkali kita dalam menghadapi masalah, perkataan kita hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, yang seharusnya tidak layak kita ucapkan. Perkataan-perkataan yang negatif bahkan sampai keluar dari bibir mulut lidah kita. Ini perkataan yang tidak membangkitkan iman kita. Tapi saya katakan bagi kita pagi hari ini, dalam situasi sesulit apapun hidup kita, hendaklah kita memperkatakan perkataan iman yang membangkitkan kita, yang memberikan semangat gairah untuk hidup kita. Mungkin hari ini hidup kita sulit. Mungkin hari ini hidup kita tidak seperti orang lain. Mungkin hari ini hidup kita dalam pergumulan. Mungkin hari ini hidup kita mengalami sakit penyakit. Tapi yakinkanlah firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 28, segala sesuatu yang terjadi semuanya atas seizin Tuhan dalam hidup kita, membuat kita untuk tetap memandang kepada Tuhan. Ini perkataan iman kita. Seperti apa yang dialami oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, ayat yang ke-31. Luar biasa. Mereka menyesal dalam hidup mereka. Persoalan yang mereka alami adalah persoalan yang bukan biasa. Ancaman bagi mereka kalau mereka tidak mengindahkan menuruti perkataan Raja Nebukadnezar. Seandainya kita diperhadapkan seperti ini, apa yang keluar dari perkataan kita? Tapi satu hal, perkataan yang luar biasa dari ketiga orang ini. Walaupun mereka dicampakkan di dalam perapian yang menyala-nyala, mereka tetap iman mereka berpaut kepada Tuhan. Mereka tidak tunduk, mereka tidak menyembah kepada Raja Nebukadnezar. Apa yang mereka katakan? Iman mereka tetap kepada Tuhan. Ini perkataan mereka. Ini yang sangat luar biasa. Mari kita perkatakan iman dalam kehidupan kita. Apapun pergumulan kita, masalah kita hari ini, mari kita perkatakan dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 5 hal ini kalau kita akan melihat Tuhan berperkara dalam hidup kita, iman yang membawa kita kepada kemenangan. Yang pertama, karena Bartimius mengandalkan telinganya, maka timbul imannya. Yang kedua, dia berdoa. Yang ketiga, dia bersuara dengan keras. Yang keempat, dia menanggalkan jubahnya. Yang kelima, perkatakan iman yang keluar
dalam bibir mulutnya. Saya yakin dan percaya 5 hal firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.